Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Maulita dari Fakultas Ekonomi Bisnis dengan jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan problematika ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik atau mempunyai prestis tinggi yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, di dalam suasana resmi, atau di dalam surat menyurat resmi, disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Macam-macam ragam bahasa. Yang pertama ada ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Ragam lisan standar misalnya, orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan dan ceramah. Ragam lisan non-standar, misalnya dalam percakapan antar teman di pasar dalam kesempatan formal lainnya. Yang kedua, ada ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis merupakan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan, dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Dengan kata lain, dengan ragam bahasa tulis, kita dituntut adanya kelengkapan unsur kata seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Ciri-ciri ragam bahasa tulis. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang keempat, mengembangkan konsep makna yang jelas. Yang keempat, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang kelima, berlangsung lambat. Kelemahan ragam bahasa lisan. Yang pertama, bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat parafrase sederhana. Yang kedua, penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Yang ketiga, tidak semua orang bisa melakukan bahasa lisan dan aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Kelemahan ragam bahasa tulis. Pertama, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan itu tidak ada akibatnya. Bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual, pidato dan cerita pengalaman mempunyai ragam bahasa atau pencampuran bahasa dari dialek lainnya. Misalnya dari bahasa Indonesia, Melayu atau Betawi, Inggris, dan bahasa Arab. Kelebihan ragam bahasa lisan. Yang pertama, dapat disesuaikan dengan situasi. Yang kedua, faktor efisiensi. Yang ketiga, faktor kejelasan karena pembicara menambahkan unsur lain berupa tekan dan gerak anggota badan agar pendengar mengerti apa yang dikatakan seperti situasi, mimik, dan gerak-gerak pembicara. Kelebihan ragam bahasa tulis. Yang pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana memperkaya kosakata. Cara menggunakan ragam bahasa yang baik dan benar. Pertama, ragam bahasa dari segi pemakaiannya. Menurut Chair, berdasarkan hasil penelitian dari segi pemakaiannya, ragam bahasa dipengaruhi oleh adanya pengaruh daerah, pengaruh pendidikan, dan pengaruh sikap pemakainya. Dilihat dari pengaruh pendidikan, ragam bahasa bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bahasa sehari-hari, bahasa ilmu pengetahuan, dan bahasa kesastraan. Yang kedua, ada ragam bahasa menurut tata krama. Istilah tata krama bahasa umumnya disebut undak-usuk bahasa. Tata krama bahasa merupakan aturan sopan santun dalam menggunakan bahasa yang disesuaikan oleh masyarakat. Kegunaannya untuk saling menghormati dan saling menilai. Kalau kita berbicara tidak menggunakan tata krama, bahasa diartikan tidak sopan.
Klasifikasi ragam bahasa. Yang pertama berdasarkan pokok pembicaraan. Ada ragam bahasa undang-undang, bahasa jurnalistik, bahasa ilmiah, dan ragam bahasa sastra. Yang kedua berdasarkan media pembicaraan, terbagi dua, yaitu ragam bahasa lisan. Yang pertama memiliki ragam bahasa cakapan, pidato, kuliah, panggung. Dan yang kedua ada ragam tulis yang antara lain meliputi ragam bahasa teknis, undang-undang, catatan, dan surat. Yang ketiga ada berdasarkan hubungan sosial antara pembicara. Yang pertama ragam bahasa resmi, bahasa akrab, bahasa agak akrab atau agak resmi, ragam bahasa santai. Penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam sandar. Menurut Subaryanto tahun 2000. Faktor penyebab timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia. Yang pertama, faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Simpulannya, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan peserta didik yang lebih bangga menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa sendiri. Sikap seperti ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun non-formal. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.